Tinggal sendiri tuh enak banget. Kamu bisa ngelakuin apapun, kapanpun, dimanapun, walaupun sendirian. Aku tuh dari kecil paling gak bisa ditinggal sendirian. Karena aku dari kecil udah sering dititip ke saudara. Karena mamaku harus kerja banting tulang buat besarin 5 anak yang masih kecil-kecil. Di saat itu papaku udah gak ada, udah dipanggil. Nah, disitu kenapa aku mulai takut banget ditinggal. Long story short, aku udah beranjak dewasa. Aku terbiasa apa-apa ngelakuin sendiri. Karena mamaku tuh sibuk kerja. Jadi mau gak mau anak-anaknya tuh dibesarin dengan mindset harus mandiri. Sampai akhirnya aku umur 22 tahun, mamaku nyusul papaku. Di situ abangku dan kakakku udah pada nikah, punya keluarga sendiri. So that's when I decided to move to Bali, pindah sendirian, hidup sendiri, jadi anak rantau. Pengalaman aku selama tinggal sendiri, aku tuh nggak tahu cara masak, cuci baju harus dipisah warnanya, nggak tahu caranya pasang furniture. Dan akhirnya tiap kali aku dikasih pengalaman baru selama tinggal sendiri, aku tuh kayak excited. Aku tuh pengen tahu caranya, pengen ngelakuin sendiri. Aku nggak mau manggil tukang. Aku pernah nge-post video di Reels, aku ngebangun rak buat dapur. Aku tuh anaknya penasaran banget dan apa-apa nggak langsung manggil tukang. Jadi kayak aku pengen nyobain sendiri dulu. Kalau aku nggak bisa, baru panggil tukang. Itu pun kalau misalnya aku nggak bisa, aku nonton YouTube dulu, aku coba lagi. Kalau masih nggak bisa, baru panggil tukang. Let's talk about pro and cons living alone, hidup sendiri. Kita mulai dari yang consnya dulu ya. Pertama, aku merasa kesepian. Aku tuh anak rantau, nggak tahu siapa-siapa di sini, nggak ada keluarga di Bali. Jadi kayak aku ngerasa kesepian, stress, overthinking. Kedua, clean the house sendirian. Biasanya tuh kalau aku di rumah sama keluarga, kita bagi tugas, ada yang masak, ada yang cuci piring, ada yang nyapu, ada yang ngepel gitu. Kalau sekarang harus ngebersihin seluruh rumah sendirian. Next, kalau sakit urus diri sendiri, bawa diri sendiri ke rumah sakit. Apalagi di sini kan di Bali identik pakai motor semua. So aku pernah one time aku sakit, aku bawa diri aku sendiri ke klinik, ke rumah sakit bawa motor. I know I can order Gojek, tapi I feel like aku masih bisa bawa motor gitu loh, kayak gue maksain, kayak gue gak usah manja di rel gitu. Jadi kayak ada negatifnya, ada positifnya. Negatifnya tuh kayak aku lagi sakit, I don't know what's gonna happen to me di jalan on the way ke rumah sakit. Jadi kayak oh my god, gak ada siapa-siapa nih, gue harus sendirian. Tapi positifnya tuh kayak aku bangga banget sama diri aku sendiri. Kayak wow, you actually bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang. Di saat lo lagi di titik lemah, lagi sakit gitu loh, kayak oh I'm so proud of myself, like hugging myself. Next, belanja kebutuhan rumah sendiri. You guys, aku pertama kali belanja kebutuhan rumah sendiri, I don't know what to buy. I don't know kalau dia pro apa cons, tapi kayak aku ngerasa waktu itu aku belanja banyak banget, terus aku kayak bingung mau bawanya gimana. Karena aku waktu itu bawa motor, udah di scan semuanya, terus itu barang berat banget. Anjir, berat banget gimana nih? Aku kayak panik sendiri. Untungnya motor aku kan lumayan gede joknya ya, NMAX itu kan gede banget. Sampai ada jok waktu itu orang mandiin anak bayi di joknya NMAX, saking segede itunya. Nah, jadi aku bisa taruh grocery shopping aku di sana. You have no one to talk to, you literally living alone. Cuma kamu manusia di rumah itu, so like of course you get lonely sometimes. Dan akhirnya kamu bisa di tahap kamu bakal ngomong sendirian, and it's normal. Aku udah Google misalnya kayak susah banget sih motong garlic, aku tuh ngucapin bener-bener kayak aku talk to myself. Konsep lagi itu kalian bakalan gampang overthinking sih. When you live alone, kalian lebih gampang bosen kalau misalnya kalian gak ngeplan hari kalian. Jadi kayak apapun dipikirin gitu loh, kayak sebisa mungkin semuanya di depan gue pikirin gitu. Next, menurut aku makanan Bali sama Jakarta itu beda sih somehow. Like I just can't tell, kayak aku beli kue tiaw, beli nasi goreng gitu-gitu. Menurut aku di lidah aku beda aja gitu rasanya. Konsep lagi kalau kalian mau living di Bali, di sini tuh rumah udah makin mahal. Even daerah aku yang Jimbaran seharusnya nggak semahal itu, udah mulai naik harganya karena Bali itu kan salah satu tempat pariwisata terbesar ya guys. Rumah tuh high demand banget, semua orang pengen tinggal di rumah, semua orang pengen punya tempat tinggal gitu. Jadi udah mulai mahal. Lanjut kita masuk ke prosnya, yang enaknya. Pertama, you can do anything you want. Gak ada aturan jam, gak ada yang ngelarang kalian mau keluar, main, tidur, makan kapanpun. And for me, that's when your self control itu harus tinggi. I don't know about you guys, tapi menurut aku self control di sini perannya penting banget selama hidup sendiri. Next, pikiran dan hati lebih tenang, lebih damai gitu. Soalnya you live alone, gak ada siapapun buat argue with, buat mess up your energy. Next, anaknya tinggal sendiri, kalian bisa dekor tempat kamu sesuai tes kamu. Menurut aku tuh isi rumah, kebersihan rumah itu adalah cerminan dari diri kamu. Salah satu yang bikin aku excited tinggal sendiri tuh karena aku suka banget ngedekor rumah. Kalau misalkan ikutin aku dari dulu, aku pernah ngedekor kamar aku, bikin video di YouTube, dibantuin pacar aku Andrew, dari yang bener-bener yang biasa aja
Jadi kayak lebih brighter, estetik aja, enak, nyaman gitu dilihat. Makanya pas aku tinggal sendiri, aduh aku kayak yang happy banget, kayak oh my god, I finally have my own place, I can decorate sesuai yang aku mau. Next, rasa percaya diri makin naik drastis karena menurut aku selama aku tinggal sendiri, aku spend my time sama diri aku lebih banyak. Jadinya kayak when I'm bored, aku bisa kayak self love, entah itu maskeran, scrubbing, skincarean. Terus aku kayak yang self love aku tuh makin tinggi, aku bisa dress up, staying at home, aku bisa makeup, pakai baju cakep, do my hair. Padahal aku cuma stay di rumah aja. Itu salah satu self love aku kalau ngelihat kaca kayak wah gue cantik banget. Terus itu yang bisa nge-gain your confidence. Next, kalian makin berani kemana-mana sendirian. Ya biasanya kalian nggak berani buat keluar sendiri, mau makan keluar sendiri nggak berani, mau kemana-mana sendiri nggak berani. Semenjak tinggal sendiri aku ngerasa kayak berani ke cafe sendirian, ke restoran sendirian, nonton movie sendirian, ke mall sendirian, belanja sendirian. Karena aku tuh lumayan pemalu ya guys anaknya dari kecil. Order sesuatu sendirian aja aku nggak berani. Tapi sekarang aku bener-bener kayak wow, it's not that hard, nggak sesusah itu. Next, consnya itu selama living di Bali ya, ini lebih ke tinggal di Balinya. Aku ngerasa orang-orang Bali tuh lebih ramah, cara ngomongnya lebih sopan. Aku selama pindah ke sini, aku make friends, ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang lokal sini. Mereka semua tuh ngomongnya aku kamu, dan aku kayak yang pernah nanya ke temen aku kayak, ini common things yang ngomong aku kamu. Iya, lo kalau misalnya pindah ke Bali lo ngomongnya aku kamu, lo kalau ngomong gue lo udah pasti lo dibilang orang Jakarta. Ini aku suka sih karena di sini tuh orang-orangnya tuh energinya bagus aja gitu loh. Next, karena aku lagi belajar spiritual, jadi aku ngerasa belajar spiritual di Bali itu lebih gampang ya, karena you can find any yoga place easy di pinggir jalan. Kayak emang segampang itu buat belajar spiritual di Bali, karena you can find your guru easily. Next, living alone di Bali enaknya juga itu kalau kalian mau party, mau dugem, menurut aku kalian nggak usah keluarin duit pun bisa gitu kan. Di sini tuh kadang suka beberapa klub ngadain free flow. Terus benefit sebagai perempuan di Bali juga lumayan gede sih, karena di sini suka ada kayak girls night out, jadi kayak yang datang tuh khusus cewek-cewek gitu. Seru banget gak sih? Terus kayak kalian bisa dapetin free food, free drink. Di Bali tuh salah satu tempat yang terkenal buat party juga. Jadi kayak di sini tuh kalau kalian mau party every night kalian bisa. Mereka buka setiap hari gitu kan. Next, yang aku paling suka juga tinggal di Bali, kalau misalnya aku lagi mumet, otaknya lagi butuh inspirasi, aku bisa ke pantai segampang itu. Rumah aku tuh kayak pantai terdekat, pantai Jimbaran, cuma 5 menit. Terus kalau mau ke pantai yang lebih bagus, yang lebih biru, lebih bersih, lebih sepi, cuma 10 menit dari rumahku. Jadi kayak whenever I get bored at home, I can just go to the beach. That's like the best part of living here in Bali. Next, kebebasan berpakaian. Di sini tuh kalau misalnya aku keluar pakai tank top atau pakai celana pendek, nobody's gonna judge you. Jadi menurut aku kalau mau pakai baju yang agak seksi atau tank topan doang tuh lebih nyaman aja sih. Walaupun kadang aku keluar masih tetap pakai jaket karena di sini panas banget ya coy. Di sini tuh juga masih ada catcalling. Kayak lo masih bakalan get catcalling even lo di luar negeri gitu loh. I don't think it's about yourself, what you wearing, apa yang lo pakai, tapi lebih kayak ke mindset mereka aja. So ya, kebebasan berpakaian di sini menurut aku lebih enak aja sih, lebih nyaman buat aku mengekspresikan diri. Next, karena di Bali itu tempat pariwisata terbesar, jadi menurut aku mau cari makanan Indo, Western, Thailand, Philippine, Korean, Japanese, gampang banget guys. Kalau misalnya di kota besar biasanya tuh cuma di mall. Kalau di sini tuh kalian bisa nemuin semua jenis di pinggir jalan. Next, prosesnya buat living alone in Bali menurut aku life skill kalian tuh makin bertambah. Kenapa? Karena kalian jadi ngerti cara ngobrol sama tetangga, sama satpam. Itu kayak hal yang aku hindarin banget kalau aku tinggal sama keluarga. I will not talk to anyone di komplek di area aku kan. Ini aku living alone now. Aku punya ketua RT, punya security, jadi aku kayak mau nggak mau harus bisa ngobrol sama mereka. And I'm really happy juga. Aku jadi bisa masak. Aku ngerasa kayak masak tuh terapi banget. Aku jadi tahu cara belanja, pasang furniture. Oke, aku juga mau ngasih tips and advice buat kalian yang pengen tinggal sendirian. Pertama, karena kalian bakalan tinggal sendirian, jadi kalian harus buat plan for the day, atau buat hari itu kalian mau ngapain aja. Kalian bisa plan in the morning when you have your coffee, or kalian bisa plan sebelum tidur. Kedua, safety. Jadi kalau misalnya kalian cari rumah atau tempat tinggal, make sure mungkin yang ada security-nya 24 jam kalau bisa. Rumah aku 24 jam security-nya, jadi kayak aku ngerasa lebih aman juga tinggal sendiri. Kalau nggak ada security-nya pun, make sure kalian kunci rumah 24 jam no matter what. What I'm trying to say, kayak kalian harus bisa prioritasin keamanan kalian karena kalian tinggal sendiri guys, apalagi kalau misalnya kalian perempuan. Next, normalize talking to yourself. Jadi kayak normalin aja kalau misalnya kalian ngomong sendirian, karena emang itu bakalan hal yang kalian dapetin selama tinggal sendiri, karena gak ada manusia lagi gitu loh di rumah. So it's okay. Next, budgeting. Menurut aku ini budgeting penting banget ya selama tinggal sendiri. Jadi kayak aku masih belajar budgeting. Please guys,
ajarin aku juga. Tips selanjutnya, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama security, karena menurut aku di saat hal-hal tertentu atau hal yang paling urgent banget, yang penting banget, mereka yang bakal bisa bantu kalian karena mereka di komplek kalian gitu loh. So try to talk to them. Isi dapur atau kulkas dengan makanan, mau instan atau enggak. Di saat misalnya mati lampu, atau kamu nggak punya kuota, nggak punya motor, atau nggak punya bensin, nggak punya apa, whatever, kalian masih punya stok makanan di rumah. Apalagi di Bali tuh waktu itu hari raya Nyepi, which is kalian nggak boleh keluar seharian, so you cannot order, everything's closed, kalian nggak boleh keluar. Jadi kayak di situ kalian harus stok makanan. So I think buat stok makanan even though di luar hari Nyepi sangat penting ya guys. Next, ini hal yang paling aku suka, adopsi kucing atau anjing buat menemani hari kalian, hidup kalian. Sangat-sangat ngebantu sih, karena aku udah ngadop kucing namanya Zuko. I love him so much. Gara-gara dia aku kayak suka banget di rumah, betah banget, dan aku nggak ngerasa sendirian. Jadi aku ngerasa punya sahabat gitu, nggak kesepian banget. Pokoknya I feel like kalau misalnya kalian udah siap buat tanggung jawab yang lebih besar, buat adopsi binatang, menurut aku sangat indah. Next tips dari aku, kalian harus go out, jangan di rumah terus. Karena di saat kalian di rumah terus, kalian bakalan bosen, bakalan stress, overthinking, energi kalian tuh bakalan jelek banget gitu loh. Tuh kalian bayangin waktu zaman COVID kemarin kalian gimana kan, mentalnya is not stabil. Jadi nggak mungkin kalian mau di rumah terus. So go out, make friends or whatever, go to places, coffee, cute cafe. Next tips dari aku, simpen nomor polisi, rumah sakit terdekat, ketua RT, satpam, galon gas dan lain-lain buat nganter ke rumah. Pokoknya simpen semua nomor-nomor penting yang kalian butuhin selama kalian tinggal sendiri. Next tips dari aku, make friends. Cari temen yang sesuai hobi kalian. Misalnya hobi kalian nge-gym, yoga, party, kerja di cafe. Jadi kayak kalian punya temen yang hobinya sama, jadi kalian bisa do something together. So I think it's a must to find friends yang punya hobi yang sama dan frekuensi atau energi yang sama. Tips selanjutnya adalah meal prep. Menurut aku kalau memasak, usahain buat masak porsi 2 hari. Kalian gak harus masak tiap hari, kalian gak harus ngebersihin dapur, cuci panci tiap hari. Kayak capek gak sih? Aku tuh paling gak bisa makan menu yang sama dalam 1 hari. Dalam 1 hari aja gak bisa, gimana dalam 2 hari? Jangan apa-apa ngikutin kayak diri lo terus gitu. Jadi kayak aku maksain diri buat menunya sama gitu. Karena menurut aku di sini makanan tuh bukan hal yang harus kalian manjain, tapi makanan tuh kayak buat ngisi energi di badan. Tips dari aku buat tinggal di Bali juga, kalian harus pakai motor sih kalau misalnya mau menghindari macet. I recommend you to go out pakai sunscreen atau pakai jaket. And now, chapter terakhir masuk ke final thoughts, conclusion aku. Jadi selama aku tinggal sendiri, kadang tuh emang kesepian, ngerasa nggak punya siapa-siapa. Aku percaya akan sacrifice something to get something. Kalian mau dapat kebebasan, freedom, then you have to sacrifice something. Maybe sometimes kalian bisa bosan, kesepian, or whatever. Untuk pindah ke Bali sendiri menurut aku tuh nggak susah, karena nggak ada perbedaan yang signifikan. You wanna talk about price, harga? Sebenarnya tergantung daerah juga. Kayak Jakarta lebih mahal daripada Bekasi, let's say. Canggu lebih mahal daripada Jimbaran, let's say. And menurut aku selama tinggal di Bali juga buat make friends nggak susah, karena to be honest di sini di Bali banyak anak rantau guys. Apalagi di sini juga banyak turis-turis yang living di Bali for a long time. So you can also make connection, make new friends dari luar negeri, which is really nice. You can also practice your English. Yang good. Final thoughts aku juga selama tinggal sendiri, responsible, tanggung jawab, sama self control ini perannya harus besar banget. Overall, living alone is the best thing for me because aku suka sendirian. Kalau kalian ada pertanyaan tentang tinggal sendiri atau tinggal di Bali, kalian boleh komen di bawah atau kalian DM aku aja @AureliaManda. Nanti aku bakalan bales dari video juga. Semoga video ini bisa ngebantu kalian. So jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan video living alone selanjutnya. Bye bye.